Dalam beberapa hari mendatang, kita akan membahas 3 bentuk baptisan dalam urutan yang disebutkan dalam Perjanjian Baru. Baptisan Yohanes, baptisan Kristen di dalam air, yang diikuti oleh baptisan dalam Roh Kudus. Banyak orang Kristen mungkin tidak memahami dengan jelas perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Kristen. Oleh karena itu, ada baiknya untuk memulai mempelajari kedua bentuk baptisan ini dengan membuka Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5, di mana kedua jenis baptisan ini disandingkan, dan perbedaan penting di antara keduanya dipaparkan dengan jelas. Dan terjadilah ketika Apolos ada di Korintus, Paulus melintasi daerah-daerah atas, datang ke Efesus dan mendapati beberapa murid. Berkatalah juga kepada mereka, "Apakah kalian menerima Roh Kudus ketika kalian percaya?" Dan mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami bahkan tidak pernah mendengar jika ada Roh Kudus." Dia berkata juga, "Lalu kalian dibaptis ke dalam apa?" Dan mereka berkata, "Ke dalam baptisan Yohanes." Kemudian Paulus berkata, "Yohanes membaptis baptisan pertobatan, mengatakan kepada orang-orang untuk supaya mereka percaya ke dalam Dia yang datang sesudah Dia, yaitu ke dalam Yesus." Dan mendengar ini, mereka dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus. Di Efesus, Rasul Paulus bertemu dengan sekelompok orang yang menyebut diri mereka murid-murid. Awalnya Paulus menganggap mereka sebagai murid-murid Kristus, yaitu orang-orang Kristen. Tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, ia mendapati bahwa mereka hanyalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka telah mendengar dan menerima pesan pertobatan dari Yohanes dan bentuk baptisan yang menyertainya. Tetapi mereka belum mendengar apapun tentang pesan Injil Yesus Kristus atau tentang bentuk baptisan Kristen yang berhubungan langsung dengan penerimaan pesan Injil. Setelah Rasul Paulus menjelaskan pesan Injil kepada mereka, orang-orang ini menerimanya dan sekali lagi dibaptis. Kali ini, Kitab Suci menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Insiden ini menunjukkan dengan jelas bahwa baptisan Yohanes dan baptisan Kristen berbeda dalam sifat dan arti pentingnya, dan bahwa sesudah pelayanan Yohanes selesai dan ditutup, kemudian dispensasi Injil disahkan dengan dimulainya pelayanan Yesus. Baptisan Yohanes tidak lagi diterima sebagai baptisan yang setara dengan atau pengganti dari baptisan Kristen. Sebaliknya, mereka yang hanya menerima baptisan Yohanes diharuskan untuk dibaptis lagi dengan baptisan Kristen sepenuhnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa dibaptis di dalam nama-Mu juga berarti bahwa Engkau memberikan kepadaku kuasa ilahi-Mu sendiri
untuk sebuah kehidupan yang memuliakan nama-Mu dalam segala hal dan membawa kehormatan bagi-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu,
Aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.